إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. طيب إخواني الكرام، barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan pertemuan kita membahas kitab Syarhu Qatrin Nada wa Ballis Sada yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang pengertian khabar, kemudian juga kita menyebutkan tentang macam-macam khabar. Jadi khabar itu terbuat dari mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad itu kita sebutkan kemarin, kalimatnya hanya terdiri dari satu kata. Kita mengatakan Muhammadun qa'imun. Qa'imun mufrad, atau Muhammadani qa'imani. Qa'imani mufrad, Muhammaduna qa'imuna. Qa'imuna mufrad. Jadi maksud mufrad di sini bukan lawan dari mutsanna, tetapi kalimatnya cuma satu, tidak tersusun dari beberapa kalimat. Kemudian juga kita telah menyebutkan ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu adalah khabar yang dia terdiri dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, atau syibhul jumlah. Misalnya kita mengatakan Muhammadun abuhu mu'allim. Abuhu mu'allim ini adalah jumlah ismiyah dan dia khabar ghairu mufrad. Kemudian Muhammadun yu'allimu at-tullaba. Yu'allimu ini adalah jumlah fi'liyah dan khabar ghairu mufrad. Kemudian Muhammadun fil fasli. Fil fasli adalah syibhul jumlah terbuat dari khabar ghairu mufrad. Kemudian juga pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa rawabit, yaitu kalimat penghubung antara mubtada dengan khabar, yaitu ada dhamir, kemudian isim isyarah, dan lain sebagainya. Kita telah menyebutkan hal ini. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala. Nah, ikhwan, ada yang baca? Kita mulai dari sini. Tafadhal, wala yukhbaru bizamani. Nah, Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Sar wala yukhbaru bizamani 'anil dzati. Wal lailata al-hilal. Muta'awwalun. Syarh yanqasimu dorfa ila zamani wa makani. Wal mubtada'u ila jauhari ka zaidin wa amrun wa ardin kal qiyami wal qu'udi. Fa in kana dorfa makaniyan saha al ikhbari bihi
anil jauhari wal arodi. Takulu Zaidun amamaka wal khairu amamaka. Wa in kana zamaniyan soha al-ikhbari al-ikhbaru bihi anil arodi dunal jauhari. Takulu as-sawmul yawma wala yajuzu zaidun al-yawma. Fa in wujida fi kalamihim ma dhahiruhu zalika wajaba ta'wiluhu ka qawlihim al-lailatal hilalu. Fahada ala hasfi mudafi wa taqdiri al-lailatu tulu'il hilali. Ya, syukran jazilan. Nah, ikhwan yang kiram, untuk perhatikan, mu'allif mengatakan sad, yaitu asal atau matan. Wala yukhbaru bizzamani 'anil dzati. Maksudnya ikhwan, bahwasannya khabar itu tidak boleh dibuat dari dharab zaman, yang mana memberikan kabar atau mubtada'nya dari zat. Ya, itu maksudnya. Jadi khabar mubtada zat. Zat itu maksudnya sesuatu yang dia itu tampak. Misalnya orang, Zaid, ini namanya zat. Atau Umar, Amr, ini namanya zat. Jadi mubtada yang terbuat dari zat ini, khobarnya tidak boleh dibuat dari ismuz zaman. Enggak boleh. Makanya dikatakan wala yukhbaru bizzamani 'anil dzat. Demikian. Contoh misalnya kita mengatakan Zaidun al-yawma. Enggak boleh. Zaid ini adalah ismuz dzat. Khabarnya al-yawma. Enggak boleh. Baik. Demikian. Padahal kita tahu bahwasannya syibhul jumlah itu diantaranya adalah dharab. Dan dharab itu ada dua. Ada dharfuz zaman, kemudian ada dharful makan. Dharfuz zaman yang menunjukkan keterangan waktu seperti al-yawm, ghadan, syahr, sana, daqiqah. Ini dharfuz zaman. Kemudian dharful makan jelas, amam, tahta, fauqa, janiba, dan lain sebagainya. Nah, kemudian beliau mencontohkan wal-lailata al-hilalu muta'awwalun. Nah, beliau mengatakan al-lailata al-hilalu. Al-lailata ini adalah khabar, al-hilal ini adalah mubtada. Nah, di sini seakan bertentangan. Kenapa? Al-laila, kan tadi kita sebutkan tidak boleh menjadi khabar untuk isim dzat. Tidak boleh. Tadi kan kita sebutkan isim dzat itu adalah isim yang dia itu bisa berbentuk. Kita lihat. Jadi al-hilal itu adalah namanya bulan sabit. Bulan sabit itu berbentuk. Kita lihat dia. Nah, kenapa ini kok boleh? Kita katakan ini boleh karena dia itu muta'awwal, ditakwil. Lafadznya bukan seperti ini. Ya, lafadznya bukan seperti ini. Ya, tetapi takdirnya adalah al-lailata, ya. Takdirnya ada al-lailata tulu' anafan tulu'ul hilal. Nah, ini seperti ini. Jadi takdirnya tulu'ul hilal.
Jadi al-lailata ini sebagai khabar, dulu sebagai mubtada, khabar muqaddam, mubtada al-muakhar. Demikian. Ditakwilkah? Ditakwilnya seperti itu. Baik, jadi kesimpulannya, apabila mubtada'nya dzatiyah, misalnya nama orang, nama benda yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, ya, itu khobarnya tidak boleh terbuat dari dzaraf zaman. Itu adalah kaidah yang harus kita pegang. Makanya disebutkan di sini, syarahnya dikatakan yanqasimul dzarfu ila makaniyin, ila zamaniyin wa makaniyin. Dzaraf, kata keterangan, terbagi menjadi dua, yaitu menunjukkan waktu dan juga menunjukkan tempat. Kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat. Wal mubtada'u ila jauharin, ay ila zat. Mubtada itu dia adalah isim zat, nama orang, ya, benda, itu namanya adalah jauhar. Ka Zaidin wa Amrin. Nah ini, ya, misalnya seperti Zaid, Amr. Dan juga mubtada itu ila aradin, isim makna. Contohnya kal qiyam wal qu'ud, yang memang bentuknya tidak kelihatan tetapi kita paham maknanya, kita paham maksudnya. Demikian. Ya. Baik. Kemudian disebutkan di sini, fa in kana dzarfu makaniyan sahhal ikhbaru bihi 'anil jauhari wal 'aradi. Nah, ini perhatikan, apabila, ya, khobarnya itu terbuat dari dzaraf makan, mubtada'nya itu isim zat, maka boleh. Atau khobarnya itu terbuat dari isim makna, maka boleh. Ya, demikian. Contoh misalnya yang mubtada'nya isim zat, khobarnya itu isim makan. Kita katakan di sini taqul Zaidun amamaka. Zaidun mubtada', amamaka khabar. Zaid ismu zat, menunjukkan orang. Amamaka dzarfun makan, dzarf al-makan, menunjukkan tempat. Kemudian lagi misalnya kita mengatakan al khairu amamaka. Al khairu ismul ma'na. Kemudian khabarnya adalah dzarful makan, di depanmu. Nah, ini boleh. Kemudian disebutkan lagi, wa in kana zamaniyan sahhal ikhbaru bihi 'anil 'aradi dunal jauhari. Nah, ini perhatikan. Sedangkan kalau misalnya khabarnya itu adalah ismuz zaman, menunjukkan kata keterangan waktu, maka mubtada'nya itu adalah al-'arad, ismul ma'na, bukan ismuz zat. Demikian. Ya. Jadi contohnya misalnya kita mengatakan as-saumu al-yauma. Hari ini itu puasa. As-saum ini adalah ismul 'arad, ismul ma'na, menunjukkan makna, bukan ismul zat. Al-yaum ini adalah khabar terbuat dari ismu az-zaman. Ini boleh. Makanya nggak boleh kita mengatakan la yajuz an naqul Zaidun al-yauma. Kenapa? Karena mubtadanya ismu zat, maka ismu al-zaman tidak boleh sebagai khabar. Nah, kemudian kata beliau, fa in wujida fi kalamihim ma zahiruhu dzalika wajib ta'wiluhu. Sedangkan kalau misalnya didapati pada perkataan him, ini orang-orang Arab yang nampaknya itu menyelisihi kaidah yang ada, maka itu wajib kita takwilkan. Seperti contohnya tadi, al-lailata
al-hilalu. Nah, kaidahnya kan kita mengatakan yang namanya ismu dzat itu khobarnya tidak boleh terbuat dari ismu zaman. Al-hilal ini masuk pada ismu dzat. Kenapa? Ya karena terbentuk, terlihat. Ya. Maka dikatakan wajib ta'wiluhu. Ini wajib kita takwilkan. Qaulihim al-lailata al-hilalu. Fahada ala hadfi mudhaf wa takdiru al-lailata tulu'ul hilali. Nah, tulu' ini adalah mubtada muakhar sebagai ismul arad. Sudah bukan lagi ismu al-dzat. Al-lailata adalah khabar muqaddam. Demikian. Jadi ikhwan, khulasatul qaul, kesimpulan ucapan kita. Pertama bahwasannya khabar itu apabila mubtadanya ismu dzat, maka khabarnya tersebut dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia khabarnya terbuat dari ismu al-makan. Ya, Zaidun amamaka. Wajib seperti ini. Sedangkan kalau misalnya khabarnya itu adalah ismu zaman, maka dia harus ditakwilkan. Seperti contohnya tadi. Ya. Contohnya tadi kita mengatakan al-hilal tulu'u al-laila tulu'ul hilal. Atau khabarnya itu ismu zaman, namun mubtada'nya tidak boleh ismu dzat. Dia harus ismul ma'na, al-arad, ismul ma'na. Contohnya misalnya as-sawmu al-yawma, as-sawmu al-yawma. Nah ini ikhwan pembahasan tentang wala yukhbar biz zaman 'anil dzati wal lailata al-hilalu muta'awwalun. Baik. Kita lanjutkan. Nah, yang baca siapa? Ada akhwat? Baik, enggak ada akhwat ya. Kalau begitu ikhwan. Nah, Ustaz. Baik, tafadhal. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. Al-asl wa yughni 'anil khabari marfu'u wasfin mu'tamadin 'ala istifhamin aw nafyin. Nahwu aqatinun qawmu salma wa ma madrubun al-amrani. Asy-syarh idza kana al-mubtada'u وصفا معتمدا على نفي أو استفهام استغنى بمرفوعه عن الخبر تقول أقائم الزيدان وما قائم الزيدان فالزيدان فاعل بالوصف والكلام مستغن عن الخبر لأن الوصف هنا في تأويل الفعل ألا ترى أن المعنى أيقوم الزيدان وما يقوم الزيدان والفعل لا يصح الإخبار عنه فكذلك ما كان في موضعه وإما مثلت بقاطن ومطروب ليعلم أنه لا فرق بين كون الوصف رافعا للفاعل أو النائب عن الفاعل. طيب أحسن بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. Baik ikhwan. Masalah pembahasan yang pertama tadi jelas ikhwan? Jelas. Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Baik, alhamdulillah. Nah ikhwan, sekarang kita lanjutkan. Wa yughni 'anil khabari marfu'u wasfin mu'tamidin 'ala istifhamin aw nafyin. Perhatikan. Mubtada'nya itu tidak butuh khabar. Tidak butuh khabar. Itu makna wa yughni 'anil khabar, tidak butuh khabar. Marfu'u wasfin, yang dia butuhkan adalah isim yang marfu', yang bermakna wasf, sifat.
Apa itu? Itu adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Itu maknanya marfu' wasfin. Yang dibutuhkan marfu' sifat. Maksudnya isim fa'il, isim naibul fa'il. Afwan. Isim fa'il, isim maf'ul. Afwan. Isim fa'il dan isim maf'ul. Ala istifhamin au nafyin. Yang mana mubtada'nya ini dia didahului oleh huruf istifham atau huruf nafi. Contoh misalnya, nahwu aqatinun qaumu salma. Aqatinun qaumu salma. Wama madrubun al-amrani. Perhatikan ikhwan. Qatinun ini adalah mubtada. Qaumun ini bukan khabar, tapi adalah fa'il. Makanya kita mengatakan qaumun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-zahira fi akhirih li'annahu ismul mufrad wa huwa sadda masaddal khabar. Jadi fa'ilnya itu menutup khabar, nggak bisa muncul. Ya, menutup khabar. Nah, dari mana kok kita tahu ya kawan bahwasannya kaum ini adalah fa'il? Gampang ikhwan, begini kaidahnya. Apabila ada isim fa'il, kemudian setelah itu ya kawan, di depannya ada huruf nafi atau istifham, setelah isim fa'il itu ada jama' atau musanna, maka pastikan, yakinkan diri antum bahwasannya jama' tersebut atau isim musanna tersebut adalah sebagai fa'il. Contoh misalnya kita mengatakan begini ikhwan. Aqaimun Zaidani atau aqaimun Zaiduna. Perhatikan ikhwan. Kalau antum mendapati contoh seperti ini, maka pastikan qaim ini adalah mubtada. Zaidani ini adalah fa'il. Aqaim ini adalah mubtada. Zaiduna ini adalah fa'il. Dari mana kita tahu? Karena dalam segi adat itu berbeda. Qaim ini mufrad, Zaidani musanna. Qaim mufrad, Zaiduna jama'. Demikian. Jadi kita mengatakan qaimun mubtada, Zaidani fa'il. Qaimun mubtada, Zaiduna fa'il. Jadi i'rabnya demikian. Sadda masaddal khabar. Demikian. Nah, kalau misalnya kita jadikan mufrad, kita mengatakan aqaimun Zaidun, maka i'rabnya dua ikhwan. Kita boleh mengatakan qaimun Zaidun, qaimun mubtada, Zaidun khabar, atau dibalik. Qaimun khabar, Zaidun mubtada. Demikian. Ya. Sedangkan kalau kita jadikan sama-sama musanna, aqaimani Zaidani atau az-Zaidani, maka lafaz aqaimani adalah khabar muqaddam, ya. Khabar muqaddam, kemudian Zaidani adalah mubtada muakhar. Demikian. Itu kaidahnya. Kemudian wama madrubun al-amrani. Al-amrani i'rabnya adalah naibul fa'il. Qaumun i'rabnya adalah fa'il. Kenapa? Karena ikhwan, perhatikan, qatinun adalah isim fa'il ya'mal amala fi'lihi. Isim fa'il yang dia itu beramal seperti fi'ilnya. Seperti dikatakan ayat tunu qaumu salma atau ma yudrabu al-amrani. Seperti itu. Karena ingat ikhwan, isim fa'il itu adalah
bermakna al-mustaqbal. Al-mustaqbal. Ya, makanya dia menggunakan fi'il mudhari' bukan fi'il madhi. Makanya disamakan dengan fi'il mudhari'. Demikian. Baik, selanjutnya. Syarah. Idza kana al-mubtada'u wasfan mu'tamadan 'ala nafyin aw istibhamin istaghna bimarfu'ihi 'anil khabari. Apabila mubtada'nya itu adalah isim sifat. Maksudnya di sini isim fa'il dan juga isim maf'ul. Mu'tamadan ala nafyin aw istibhamin. Dia mendapatkan sandaran atau didahului oleh huruf nafi dan istibham. Istagna bimarfu'ihi anil khabar. Maka dia tidak butuh khabar. Yang dia butuhkan adalah fa'il. Ya, taqul aqaimun az-zaidani. Demikian, qaimun mubtada, az-zaidani sebagai fa'il. Demikian. Wa ma qaimun az-zaidani, qaimun mubtada, az-zaidani fa'il. Makanya az-zaidani fa'il bil wasfi wal kalam mustaghnin 'anil khabar. Jadi kalam ini dia itu tidak butuh khabar. Jadi kita mengatakan tadi az-zaidani adalah fa'ilun marfu', seterusnya sadda masaddal khabar. Dia menutup untuk khabar itu jangan sampai nampak. Itu namanya aslam khabar, menutup i'rabnya khabar. Demikian. Lianna al-wasfa huna fi ta'wil al-fi'li. Karena sifat disebutkan oleh isim fa'il dan juga isim maf'ul itu ditakwilkan kepada fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ada taruh anna al-ma'na ayakumu zaidani wa ma yakumu zaidani. Demikian. Ya. Wal fi'lu la yasihhu al-ikhbar anhu wa kadzalika ma kana fi mawdi'ihi. Ya. Karena disebutkan bahwasanya al-fi'il tidak boleh diberikan untuk jadi khabar di sini karena memang tidak tepat. Yang tepat di sini menggunakan isim fa'il dan juga isim maf'ul. Fakadzalika ma kana fi mawdi'ihi. Demikian juga pada tempat-tempat yang lainnya. Jadi yang sahih itu menggunakan isim fa'il kemudian isim maf'ul. Wa innama mathaltu biqati'in wa madrubin liyu'lama annahu la farqa baina kaunil wasfi rafi'an lil fa'il awin naib 'anil fa'il. Aku memberikan permisalan isim fa'il menggunakan lafaz qatin dan juga madrub isim maf'ul itu untuk diketahui bahwasanya tidak ada perbedaan antara isim fa'il dan juga isim maf'ul. Enggak ada bedanya, sama-sama saja. Yang satu dia merupakan fa'il, yang satu merupakan naibul fa'il. Ya, demikian. Jadi misalnya aqaimun zaidun, amadrubun zaidun, sama-sama marfu. Cuman yang satu fa'il, yang satu adalah naibul fa'il. Nah, baik. Khulasatul qaul ikhwan, bahwasannya pada asalnya kita mengatakan bahwasannya mubtada itu dia butuh marfu'nya. Marfu'nya di sini itu bisa bentuknya khabar itu sendiri atau juga bisa terbuat dari isim fa'il dan juga isim maf'ul. Jadi boleh kita mengatakan mubtada secara umum dia butuh khabar secara umum. Tapi apakah mutlak? Kita katakan tidak. Terkadang mubtada itu yang dibutuhkan bukan khabar tapi apa? Marfu'ih, yaitu
isim fa'il. Maknanya isim fa'il atau isim maf'ul. Apa contohnya? Misalnya Zaidun qa'imun atau aqaimun Zaidani. Jadi yang pertama tadi Zaidun qa'im. Zaid mubtada, qa'im khabar. Ketika kita mengatakan aqaimun Zaidani, qa'im mubtada, Zaidani sebagai khabar. Zaidani sebagai fa'il. Karena ini adalah isim fa'il dan mubtada'nya itu adatnya beda dengan isim fa'il. Ya, adatnya beda. Sedangkan kita tahu mubtada sama khabar harus sama adatnya. Enggak boleh berbeda. Kalau berbeda berarti i'rabnya aqaimun Zaidani. Qaim mubtada, Zaidani sebagai fa'il. Baik, kawan. Sampai sini wadih, jelas? Wadih Ustaz. Alhamdulillah. Wadih Ustaz. Baik, kawan. Barakallahu fikum jami'an. Ini dua permasalahan yang pada malam ini kita bahas. Syukran liman qad hadara. Barakallahu fikum jami'an. Narakum insyaallah ta'ala في ليلة الاثنين في الساعة كساعتنا الآن إن شاء الله تعالى. نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz.